kayak hits banget kalau orang Malaysia itu tuh ngetren datang ke Indonesia untuk. Halo, assalamualaikum Ayu. Maaf videonya saya stick. Saya orang Indonesia bekerja di Malaysia. Mungkin ada orang Malaysia yang narsis seperti itu. Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini, jangan di skip dan simak sampai habis biar sahabatku semua tidak salah paham. Di dalam video ini saya akan mereaction salah satu video yang viral di TikTok daripada kakaknya yang ada di Indonesia yang salah paham dengan Malaysia. Kalaupun ada orang Malaysia toksik, orang Indonesia pun juga ada yang toksik loh. Jadi marilah kita berdamai, saling menghargai satu sama lain. Guys, kalian tahu kan lagi kayak hits banget kalau orang Malaysia itu tuh ngetren datang ke Indonesia untuk belanja di Tanah Abang. Karena tau lah, Tanah Abang itu kan murah banget ya, secara emang pusat tekstil gitu. Nah, sebenarnya gue oke-oke aja sih sama tren ini. Cuma yang bikin gak oke adalah saat ada salah satu orang Malaysia yang nge-review seenak jidat. Ternyata pas gue kepoin, ring dia itu tuh dengan budget murah. Nah, lagi-lagi nih mirip nih seperti kelakuan si YouTuber Turki yang waktu itu datang dan ngata-ngatain kalau Indonesia tuh begini begitu. Ternyata emang dianya nggak punya duit. Nah, kalau menurut gue nih hal-hal kayak gini nih harusnya dihentikan ya. Entah gimana caranya, mohon supaya video ini FYP sampai ke Malaysia, bilangin deh tuh ke tuh influencer. Jangan sosokan jelek-jelekin negara orang kalau memang lo nya nggak punya duit. Sekarang gini, dari taruhlah 10 orang yang bikin konten, itu tuh kayak cuma satu gitu yang nge-review jelek. Udah gitu kata-katanya diulang-ulang dulu lagi, Jakarta kotor, Jakarta sesat, Jakarta kotor. Sangat disayangkan, ternyata masih banyak orang Malaysia yang memandang rendah orang Indonesia. Kenapa sih kalian itu tuh selalu memanggil kami dengan sebutan kayak bibi-bibi? Kalian lupa, dulu guru-guru kalian itu udah datengin dari mana? Dari Indonesia kan? Hayo. Kalau kamu nggak tahu, artinya kamu ini minim sejarah. Dan kamu lupa, siapa sih yang selalu membela kalian setiap kalian itu ribut dengan netizen Israel? Pasti kami bilang, langkahi dulu mayat orang Indonesia, baru kalian boleh serang Malaysia. Segitunya bangsa Indonesia membela dan menyayangi bangsa Malaysia. Tapi masih ada oknum-oknum seperti ini yang berkata keji ke orang-orang Indonesia. Kenapa sih udah 2024 masih saja menebar kebencian? By the way, di feed yang orang ini komen, gue itu nggak ada jelek-jelekin Malaysia loh. Gue itu cerita pengalaman gue di KL, dan gue ke KL itu bukan 1, 2, 3 kali, 4 kali gue ke KL. Selalu ketemu dengan orang pendatang yang kayak China gitu, Chinese Malaysia yang memang nggak bisa berbicara bahasa Melayu. Tapi orang ini malah nyerang personal. Gue orang yang kamu bilang bibi ini pernah mewakili negara bibi tercintanya ke Miss Tourism World ini. Nih, sedangkan perwakilanmu aja waktu itu nggak menang apa-apa. Hayo, kalah sama negara bibi. Orang yang kamu bilang bibi ini masih laku loh main FTV pada zaman. Makanya mungkin masih banyak ya teman-teman yang familiar sama muka aku. Jadi orang yang dikatain bibi ini teman-teman itu dulu sering muncul di FTV teman-teman, dan juga di katalog emas, atau mungkin beberapa kalender kalian masih ada wajah saya yang dikatakan oknum tersebut ini seperti bibi. Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira pada ngerti gak ya? Tanya jalan, tuh ada satu. Sorry, English? Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja dia tahu amat. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba gue telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo? Hai, sudah tiba ke Malaysia. Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu? Are they all tourists? No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, you know, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Like, yes, I agree with you, but a lot of Indonesian who are descendant of Chinese people, Indian, or even Arab, they fluently speak Indonesian, you know? Really? Do they speak Indonesian? Oh, I'm impressed. Yeah, but for this Indonesian win.
kayak hits banget kalau orang Malaysia itu tuh ngetren datang ke Indonesia untuk Halo, assalamualaikum Ayu. Maaf, videonya saya stick. Saya orang Indonesia bekerja di Malaysia. Mungkin ada orang Malaysia yang narsis seperti itu, ada juga orang Indonesia yang narsis seperti itu. Kita tak boleh mengambil hati, karena Setuju, kami Mbak. yang di Malaysia oke aja sesama orang Malaysia. Nih, Iya, betul. saya dengan orang Malaysia. Say hi. Ini saya kawan orang Malaysia tahu. Jadi tidak semua orang. Anis, say hi. Ini saya bekerja di Malaysia sebagai pekerja asing, tapi tidak semua orang Indonesia narsis, tidak semua orang Malaysia juga narsis. Ada sebahagian yang narsis. Kita sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Ya, beginilah negara kita, ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu juga dengan negara mereka. Tanpa harus kita beradu mulut, beradu masalah, beradu bla 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 bla, orang asing bla 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 bla. Setuju, Yang Mbak. ada ribut. Iya. Gitu loh. Sorry ya Ayu, mungkin kamu terlalu lama tinggal di Turki juga, jadi saya paham lah cara berpikiran kita. Mungkin kalau saya ada di posisi kamu akan melakukan hal yang sama, tapi tidak semuanya kita narsis. Oke, bye bye, assalamualaikum. Untuk yang tinggal di Malaysia pasti lebih paham tentang orang-orang yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia ada orang yang mungkin rasis, itu hanya sebagian kecil dan itu hanya individu saja. Jadi jangan sama ratakan. Sebaliknya di Indonesia pun samalah. Ada juga yang orang rasis. Sama. Jangankan dengan orang bangsa luar, dengan sesama bangsa sendiri saja itu kan rasis juga. Nggak usah jauh-jauh lah tentang pembahasan orang luar rasis, beginilah begitulah. Di dalam kawasan satu kampung saja, sama-sama tetangga, itu banyak loh yang rasis juga, yang jealous banyak. Pada intinya begini ya Mbak ya, nggak usahlah mbaknya istilahnya membuat video tentang negara orang, kok gini, kok gitu, kok kebanyakan pendatang asing. Ya di Malaysia ini rata-rata pekerjanya yang kasar-kasar itu memang rata-rata dari luar negara, seperti Bangladesh, Indonesia, Nepal. Yang paling terbanyak lagi Mbak, negara kita di Malaysia ini Mbak, pendatang, kok sampai pendatang, pekerja asing jumlahnya yang paling terbanyak adalah Indonesia. Jadi untuk mbaknya, kalau belum tahu tentang suasana yang ada di Malaysia, nggak usahlah membuat video-video yang seolah-olah, kalau bagi saya ya, itu macam mengejek. Kalau bagi saya, marilah kita saling menghargai satu sama lain. Sebab setiap negara pasti juga punya sudut kekurangan masing-masing. Semaju apapun negara tersebut, pasti ada kekurangannya bila dicari kekurangannya. Tapi kalau kita cari kelebihannya, maka yang datang kelebihannya itu terus. Kalau ada orang luar berkata, Jakarta kotor lah, Jakarta kayak gini lah, memang pada faktanya sisi kekurangannya seperti itu. Jangan mintanya dipuji terus. Dari perkataan orang luar tentang sisi kekurangan yang ada di Jakarta, dengan itu pula kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjadikan hal tersebut pembelajaran.
Kalau ada orang luar berkata Jakarta kotor, ya masyarakat kita harus sadar dong. Buang sampah jangan sembarangan. Senantiasa jaga kebersihan. Yang bikin saya agak kurang elok juga, mbaknya mengatakan, kok di KL bahasanya kayak gini ya, bahasanya kayak gitu lah. Udahlah, nggak usah istilahnya memperdebatkan problem negara orang. Mau pakai bahasa apa, mau pakai bahasa itulah, itu terserah negara tersebut. Buat apa ngurusin negara orang? Kalaupun ada individu daripada Malaysia rasis, di Indonesia juga banyak loh yang rasis dengan Malaysia, banyak. Tapi itu hanya sebagian kecil individu saja. Namanya manusia pasti punya sudut kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Kalau saya, pendapat pribadi, selama saya tinggal di Malaysia dan bekerja di sini cukup lama, alhamdulillah, orang-orang Malaysia sangat baik. Sangat baik. Bahkan saya berjumpa dengan saudara-saudara baru saya di sini, macam teman-teman di kampung, ngopi bareng. Kadang-kadang malah saya tak perlu membayar. Yang membayar sahabat daripada Malaysia. Udahlah, stop hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini bulan mau menjelang Ramadan. Janganlah membuat konten yang saling meributkan. Mari kita menjaga kerukunan, saling menghargai. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Sebaliknya, setiap negara sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu carilah kelebihan yang kiranya positif, yang kiranya bisa untuk pembelajaran kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.